Jangan hanya jadi hebat, tapi jadilah hebat yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidikan dimanapun berada, kembali lagi di channel saya dalam mata kuliah Teori Sastra. Di video kali ini kita akan membahas tentang teori hierarki kebutuhan Maslow. Nah, sebelum memasuki materi, ada baiknya kita mengenal sosok Abraham Maslow. Abraham Maslow adalah seorang pionir di bidang psikologi yang mencetuskan teori hierarki kebutuhan. Abraham Maslow lahir di Brooklyn, New York, Amerika Serikat pada 1 April 1908. Selama hidupnya, Maslow bertujuan untuk mengembangkan kualitas diri seorang individu agar menjadi individu yang selalu positif. Berkat hal itu, Maslow kemudian menyadari adanya masalah di dalam kehidupan manusia. Ia mempertanyakan mengapa orang yang sudah mempunyai aktualisasi diri pada kebutuhan dasar masih sedikit. Padahal, menurut ilmu psikologi humanistik, setiap individu pasti punya keinginan untuk berkembang demi memenuhi tingkatan-tingkatan tertentu. Teori hierarki kebutuhan Maslow dipublikasikan pada tahun 1943 melalui A Theory of Human Motivation di dalam jurnal psikologi Review. Maslow menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 62 tahun, tepatnya pada tanggal 8 Juni 1970. Ia meninggal karena serangan jantung di California, Amerika Serikat. Meskipun telah tiada, Maslow mewariskan teori yang disebut teori hierarki kebutuhan. Selain itu, Maslow juga dikenal sebagai pencetus humanistik psikologi. Nah, lanjut ke materi hierarki. Hierarki adalah suatu tingkatan atau susunan. Maslow menjelaskan bahwa manusia harus memenuhi kebutuhan yang lebih rendah terlebih dahulu sebelum naik ke tingkatan yang lebih tinggi, sampai ia bisa mengaktualisasikan dirinya. Dengan kata lain, manusia tidak akan bisa mencapai kebutuhan yang paling tinggi tanpa menyelesaikan kebutuhan yang paling rendah. Misalnya, kebutuhan sandang dan pangan. Jadi, pada dasarnya manusia akan memenuhi dulu kebutuhan makanan dan pakaiannya untuk hidup sebelum naik ke tingkatan kebutuhan yang lebih tinggi. Misalnya, kebutuhan keamanan, kesehatan, dan sebagainya. Intinya, manusia normalnya memenuhi kebutuhan primernya terlebih dahulu sebelum bisa memenuhi kebutuhan tersiernya. Ini adalah diagram Maslow. Di diagram Maslow ini, kebutuhan yang paling rendah adalah kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan yang berupa sandang dan pangan. Yang kedua, kebutuhan rasa aman, yang diterima oleh individu, baik dari keluarga maupun lingkungan masyarakat. Yang ketiga, kebutuhan ikatan sosial, yaitu kebutuhan bersosialisasi. Yang keempat, kebutuhan ego percaya diri atau penghargaan. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri atau mengeksplorasi siapa jati dirinya sebenarnya. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu contoh penerapan teori hierarki kebutuhan Maslow pada novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, yaitu dilakukan oleh anak-anak di Pulau Belitung dengan bekerja membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari orang tua mereka, seperti membeli bahan pokok beras dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan rasa aman, ditunjukkan dengan adanya rumah kedua, yaitu sekolah yang melindungi anak-anak yang bersekolah di SD Muhammadiyah Gantong sehingga mereka merasa aman. Yang ketiga, kebutuhan ikatan sosial, ditunjukkan dengan adanya persahabatan yang erat antara anak-anak SD Muhammadiyah Gantong dan keramataman mereka kepada guru, masyarakat, dan anak-anak dari SD lain di Pulau Belitung. Yang keempat, kebutuhan ego atau percaya diri, diperlihatkan dengan kepercayaan anak-anak SD Muhammadiyah Gantong dalam mengikuti lomba cerdas cermat yang notabene-nya anak-anak dari SD yang terpandang di Pulau Belitung tersebut. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri, dibuktikan oleh anak-anak SD Muhammadiyah Gantong yang akhirnya memenangkan lomba cerdas cermat dan saat dewasa mereka mampu mewujudkan mimpi masing-masing. Sampai di situ dulu penjelasan kita di video kali ini. Untuk penjelasan-penjelasan lainnya, stay tune terus di channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.